Kebakaran hebat melanda parkiran sebuah perusahaan otobus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pengemudi minibus di Kabupaten Bandung nyaris menjadi sasaran amuk massa setelah terlibat kecelakaan dengan dua sepeda motor dan sebuah truk lalu kabur. BNPB kembali memperbarui data korban gempa Nusa Tenggara Timur. Hingga kini sedikitnya 69 orang meninggal dunia. Korban tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Manggarai hingga Ngada. Lantas bagaimana perkembangan evakuasi dan penanganan korban di wilayah terdampak? Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam. Gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu menimbulkan korban jiwa dan sejumlah kerusakan di sejumlah wilayah. Lalu bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Vena Kintan. Dan bersama saya Celia Alexander. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Ya, kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa soal kebakaran hebat yang melanda parkiran sebuah perusahaan otobus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api serta bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bus lainnya yang tengah terparkir. Akibatnya 50-an bus yang terparkir ludes terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi pada Selasa dini hari dan menghanguskan bus sudah tidak lagi beroperasi. Saat ini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Pemirsa, sebuah pabrik mie di Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto hangus dilalap api sekitar pukul 5 pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam ruang produksi karena di dalam pabrik banyak bahan-bahan yang mudah terbakar. Ditambah lagi dengan kencangnya hembusan angin membuat asap tebal menyebar ke seluruh bangunan pabrik. Menurut salah satu karyawan, api diduga muncul dari bagian kettle atau blower yang berada di ruang produksi. Api kemudian menyambar material kayu yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya membesar dan merembet ke bagian lainnya. Saat kebakaran terjadi, sejumlah pekerja sebenarnya sudah berada di area pabrik, namun mereka belum masuk ke ruang produksi untuk memulai aktivitas kerja. Melihat api semakin membesar, pengelola pabrik meminta seluruh karyawan untuk tidak masuk dan kembali pulang. Sebanyak 6 unit kendaraan pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, dan sejumlah perusahaan di wilayah Ngoro, serta 1 mobil water cannon dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran ini. Setelah lebih dari 7 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Ya, berikutnya pemirsa adalah kondisi pasca gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jumlah warga Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai yang mengungsi terus-menerus bertambah. Salah satu lokasi yang menampung pengungsi terbanyak adalah Posko Barangkolong, Kelurahan Mata Air.
Hingga hari ketiga pasca gempa, jumlah pengungsi di tempat ini terus bertambah hingga mencapai 5.000 jiwa. Total jumlah pengungsi hingga Senin malam berjumlah 10.083 jiwa. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan tenda yang layak, alas tidur, dan selimut. Selain kebutuhan tinggal di tenda darurat, para pengungsi juga membutuhkan bantuan makanan siap saji, air minum bersih, termasuk juga kebutuhan bayi dan balita. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi kita sudah terhubung dengan rekan kami, Margareta Novitasari yang saat ini berada di Maumere. Margareta, bagaimana kemudian pantauan Anda terkait dengan kondisi gempa di Nusa Tenggara Timur hari ini? Ya, Vena, Celia dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya mengabarkan dari posko BPBD Maumere Kabupaten Sika, di mana di belakang saya sedang berlangsung rapat koordinasi antara Kepala BNPB, Lejen TNI Suharyanto bersama Kementerian dan juga badan terkait mengenai bagaimana update dari situasi dan juga kondisi para korban gempa NTT pada 15 Agustus lalu. Dan saat ini sedang dijelaskan oleh Kepala BNPB bahwa tadi menginstruksikan ada beberapa pesan yang disampaikan seperti pesan khusus dari Presiden, kemudian juga ada apresiasi yang diberikan dari Kepala BNPB terhadap Kabupaten Sika, mengingat 50 meter dari posko ini merupakan pengungsian terpusat, yang mana pengungsian ini bisa menampung hingga ribuan orang dan fasilitasnya pun juga sudah sangat baik seperti itu yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Kemudian juga baru saja disampaikan Kepala BNPB mengatakan bahwa harus dibangun dapur umum, kemudian tenda-tenda yang layak untuk para pengungsi. Tidak ada lagi para pengungsi yang tidur dengan alas terpal, namun juga harus menggunakan alas tidur yang layak dan juga selimut. Kemudian juga perhatian khusus diberikan kepada ibu hamil, balita dan juga orang tua ataupun lansia. Dan tadi juga sempat dilaporkan dari Kabupaten Sika ini mengenai jumlah dari pengungsi di Kabupaten Sika, bisa kami sebutkan ada 7.000 lebih pengungsi, kemudian juga untuk lansia ini sekitar 229 orang dan 9 ibu hamil yang saat ini. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Sejumlah pasien dengan kondisi fraktur di Posko Ronting, Kecamatan Lemba Leda Utara dievakuasi melalui udara karena keterbatasan akses jalan darat. Hal ini dilakukan dengan pesawat helikopter HR-3604 milik Badan SAR Nasional. Seluruh pasien dirujuk untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Komodo Labuan Bajo. Helikopter juga membawa tim tenaga medis dari Labuan Bajo yang akan bertugas di Kecamatan Lemba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Seperti diketahui, saat ini wilayah Lemba Leda mengalami kekurangan tenaga medis. Pengiriman tenaga medis ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan Wakil Menteri Kesehatan, meliputi tenaga dokter, perawat dan apoteker sebanyak 5 orang. Para tenaga medis ini juga dilengkapi dengan logistik obat-obatan yang sangat dibutuhkan di posko pengungsian. Pemirsa, gempa dahsyat dengan magnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menghancurkan ribuan infrastruktur, salah satunya gedung sekolah. Kondisi memilukan terjadi di SMP Negeri 4 Reok, di mana seluruh bangunannya hancur akibat gempa berkekuatan besar tersebut. Akibat kerusakan parah yang terjadi, pihak sekolah atas perintah dari pemerintah Kabupaten Manggarai menghentikan sementara waktu proses belajar mengajar hingga status darurat dicabut dalam 14 hari ke depan. Pihak SMP Negeri 4 Reok saat ini juga telah menerima surat penegasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai yang memerintahkan pembelajaran mandiri bagi seluruh siswa terhitung mulai 18 hingga 28 Agustus 2026.
Pihak sekolah juga mengharapkan bantuan dan penanganan pemerintah untuk membangun gedung baru agar proses belajar mengajar di sekolah dapat kembali normal. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi, rekan-rekan kami sudah berada di lokasi. Dari Manggarai ada Jokanaru dan juga langsung dari Labuan Bajo ada Peter Arifin. Kita akan menuju ke Jokanaru terlebih dahulu. Jo, bagaimana kondisi terbaru setelah kemudian gempa yang menghantam 7,7 magnitudo Sabtu kemarin? Baik, Beneveria, sehingga hari ini jumlah yang terdata akibat pengungsi, maksud kami akibat dari bencana gempa bumi 4 hari lalu itu sudah berjumlah 17.356. Ini data resmi dari BPBD yang saya terima sejam yang lalu. Jadi dari angka ini yang terbanyak itu masih di wilayah yang paling parah dampaknya, yaitu di Kecamatan Reok dan Reok Barat. Di Kecamatan Reok ini sudah 5.000-an, sudah hampir 6.000. Kemudian disusul dengan 2 kecamatan yang berdekatan, wilayah Cibal dan Cibal Barat itu juga lebih banyak membuka tempat pengungsian mandiri, tetapi sayangnya sampai saat ini lebih banyak posko pengungsian yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk jenis tenda masih sangat sederhana karena memang dari awal sejak 4 hari lalu hingga sekarang belum ada pergantian tenda, masih seperti itu, terbuat dari bambu dan terpal-terpal bekas. Meskipun Menko Pratikno dan Kepala BNPB sudah menjanjikan 3 hari lalu bahwa tenda dan alas tikar dan kebutuhan lain untuk para pengungsi akan segera diganti dengan yang lebih layak, yang waktu itu katanya sedang dalam perjalanan dari Jakarta. Kemudian untuk kebutuhan logistik sampai hari keempat ini memang sudah signifikan jumlahnya. Dari Badan Pangan Nasional di tahap 1 ini sudah mengirim 31.625 ton. Jadi sisa 2 ton dari yang dijanjikan, yang dialokasikan. Kemudian dari Kemensos 5 ton. Jadi untuk kebutuhan beras artinya sudah pelan-pelan terpenuhi. Namun kendala lain yang terjadi di lokasi pengungsian ini selain tadi adalah permakanan, tenda, alas tikar, obat-obatan, kebutuhan untuk bayi, itu juga sampai saat ini jaringan internetnya, telekomunikasinya masih belum pulih benar. Walaupun untuk PLN sudah mulai normal, begitu. Baik. Baik, terima kasih Jo telah mengabarkan bagaimana kondisi terbaru tepatnya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kita akan beralih pemirsa menuju ke rekan kami yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ada Peter Arifin di sana. Peter, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terbaru di sana, penanganan seperti apa yang telah dilakukan oleh pejabat setempat di Labuan Bajo, Peter? Baik, Vina dan Celia. Dapat saya sampaikan bahwa sampai dengan kondisi pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah pada saat ini, total kerusakan untuk rumah warga secara keseluruhan sebanyak 4.790 unit rumah. Dan dari pemerintah Manggarai Barat sendiri, dari kemarin pemerintah Manggarai Barat melalui Pak Bupati dan Forkompimda sudah melakukan pendistribusian untuk logistik kemanusiaan di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara untuk wilayah kepulauan, rencananya pemerintah Manggarai Barat akan melakukan pendistribusian pada besok hari, tepatnya pukul 10 pagi. Pena dan Celia, saya kembali. Peter, apakah ada kendala selama ini distribusi logistik yang dilakukan oleh tim SAR maupun BNPB? Memang untuk kendala sementara
kita sudah dari pemerintah juga sudah diatasi. Namun beberapa waktu yang lalu memang kendala yang paling parah waktu itu adalah jaringannya yang memang masih terganggu. Tapi dari kemarin sampai dengan saat ini karena jaringan sudah bagus, maka pendistribusian untuk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak itu sudah diatasi dengan baik. Oke, sejauh ini bantuan seperti apa yang paling dibutuhkan warga di sana, Peter? Sampai dengan saat ini bantuan dibutuhkan oleh masyarakat adalah mulai dari beras, pakaian, selimut, kemudian tempat tidur, dan juga makanan siap saji. Terlebih lagi masyarakat saat ini sangat membutuhkan air minum. Nah, saya kembali. Oke Peter, sampai dengan saat ini apakah gempa susulan masih dirasakan di Labuan Bajo? Sampai dengan saat ini memang gempa susulan masih terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, namun gempa susulan ini tidak terlalu terdampak bagi masyarakat saat ini. Baik, terima kasih Peter Arifin atas laporan lengkapnya langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya juga ada rekan kami Jo yang berada di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan dan kesehatan kalian. Ya, pemirsa, BNPB kembali memperbarui data korban gempa Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kami akan hadirkan sejumlah narasumber untuk membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Aduh, Om Herman, aduh, air surut teh. BNPB kembali memperbarui data korban gempa Nusa Tenggara Timur. Hingga kini sedikitnya 69 orang meninggal dunia. Korban tersebar di sejumlah wilayah mulai dari Manggarai hingga Ngada. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah. Aduh, Om Herman, aduh, Om Herman. Pemerintah daerah terus menyalurkan bantuan, percepat evakuasi, serta melakukan penanganan darurat dan pemulihan bagi warga terdampak. Lantas bagaimana perkembangan evakuasi dan penanganan korban di wilayah terdampak? Langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan? Seberapa besar potensi gempa susulan dan apa yang perlu diantisipasi masyarakat? Ya, itu pertanyaannya pemirsa. Lalu bagaimana perkembangan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio. Sudah hadir bersama saya ada Pak Hadianto Warjaman, Ahli Bencana Pusat Pengurangan Resiko Bencana DRRC UI. Selamat malam. Selamat malam. Pak Hadianto sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selain Pak Hadianto, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Pak Berton Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam Pak Berton. Selamat malam Mbak, dan selamat malam Pak Hadianto. Selamat malam Pak Berton. Tidak hanya dua narasumber ini saja yang akan bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Bupati Sika, Pak Juventus Prima Yoriskago. Pak Juventus, ini nampaknya juga kita akan menunggu kedatangan untuk bisa bergabung dalam diskusi kita malam hari ini. Tapi saya ingin memulai diskusi kita ke Pak Berton terlebih dahulu. Pak Berton, kita ingin tahu bagaimana perkembangan terbaru di Nusa Tenggara Timur, termasuk juga perkembangan penanganan pasca gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini seperti apa, Pak Berton? Ya, terima kasih. Memasuki hari keempat tentunya penanganannya akan lebih baik. Kita harapkan memang sudah jauh lebih baik karena memang sudah banyak bantuan-bantuan yang masuk
ke masyarakat. Dan sekarang ini kami bisa sampaikan berdasarkan data dari BMKG ada 2.119 kali gempa sejak gempa yang pertama, dan ini membuat warga banyak panik dan tetap berada di luar, sehingga saat ini kami mencatat ada lebih dari 40.000 jiwa yang ada mengungsi, terutama mengungsi karena banyaknya banyaknya orang yang traumatis akibat dari kegempaan yang terjadi di awal-awal hingga beberapa kali yang di atas 5 skala Richter. Jadi pemerintah dalam hal ini tetap akan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu makan, minum, tenda, dan kita akan mempercepat juga nantinya untuk proses pemulihan tentunya. Sedangkan rumah yang rusak saat ini ada 11.000, menurut data kami 11.925 unit yang rusak, dan ini masih disisir oleh tim SAR gabungan untuk mengetahui apakah masih ada korban yang tertimbun di dalamnya. Semoga tidak ada lagi yang ditemukan meninggal. Saat ini kami bisa sampaikan bahwa sudah ada 70 jiwa yang meninggal yang dapat kami sampaikan, dan ada sekitar 1.182 yang mengalami luka-luka. Itu mungkin update yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak Berton, apa yang menjadi fokus utama dari BNPB di fase masa tanggap darurat ini, Pak Berton? Ya, tentu fokus utama adalah menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya, warga sebanyak-banyaknya. Yang pertama adalah tentu tim SAR mencari ketika masih ada korban, terutama yang masih hidup di reruntuhan, ini menjadi yang pertama. Kemudian kedua, bagi yang sakit ini tentu diberikan layanan pelayanan kesehatan, dan saat ini sudah datang tim dokter dari Jakarta, maupun ada 2 rumah sakit lapangan sudah berdiri dan sudah functioning sekarang. Dan tentu dari kebutuhan dasar seperti saya katakan tadi, bantuan-bantuan makan, minum, dan itu sudah kita sampaikan, baik itu bantuan dari Bapak Presiden, BNPB sendiri, dan bantuan dari masyarakat. Jadi ini prioritas utama kita untuk saat ini, di mana 1-2 minggu ini kita akan lakukan. Ya, sejauh ini adakah kendala dalam proses evakuasi para korban di sana, Pak Berton? Evakuasi di reruntuhan sebenarnya sejauh ini dari data dari Basarnas mereka tidak mendapatkan laporan dari masyarakat lagi berapa yang hilang, berapa yang belum ditemukan, keluarganya yang hilang gitu ya. Tetapi namun demikian tim SAR gabungan masih tetap melakukan pencarian, penyisiran. Nah, halangan yang kedua adalah ini dampaknya itu luas. Tidak sebuah kota, tapi ini hampir ada 7 kabupaten, sehingga tim SAR juga mengalami kesulitan untuk mencapai daerah terdampak karena memang luas, dan seperti kami katakan tadi ada 11.000 lebih rumah yang mengalami kehancuran. Pak Berton, kita ingin tahu seberapa besar kebutuhan mendesak yang dibutuhkan warga di Nusa Tenggara Timur ini, Pak Berton? Ya, ketika kita kalikan misalnya dengan teori saja bahwa kalau kita makan 3 kali satu hari, kemudian minum 1 liter satu hari, ini kebutuhan 40.000 ini kalikan itu sangat besar sekali, sehingga memang dibutuhkan paling tidak waktu untuk menyampaikan, mendistribusikan ini. Namun demikian, kami sudah mengadakan penggandaan pengangkutan ke desa-desa, ke kecamatan-kecamatan untuk menyebarkan bantuan, dan juga melalui kapal laut untuk mencapai pulau-pulau tertentu. Oke, saya mau ke Pak Hadianto. Pak Hadianto, dari sisi kebencanaan, mengapa gempa ini memberikan dampak yang begitu besar di wilayah Nusa Tenggara Timur? Oke,
Sebelum saya menjawab, izinkan kami mengucapkan duka yang mendalam Ya. dari seluruh sivitas akademika, dari ilmu lingkungan dan program pasca sarjana kebencanaan Universitas Indonesia, yang memang kita melihat bahwa dampak ini sangat besar. Ya. Ya, tadi Pak Berton mengatakan 11.000 rumah. Ya. Kalau kita melihat bahwa dampak ini kan timbul dari gempa yang berasal dari kedalaman laut, ya, dan itu ini sekali ya, 10 km. Nah, itu disebabkan oleh adanya, kalau kita lihat di dasar laut, yang disebut dengan disformasi vertikal. Nah, disformasi vertikal ini salah satu penyebabnya adalah submarine slam. Submarine slam itu bahasa ringkasnya ada sedimentasi pasir, bebatuan yang berada di cekungan. Semakin dia tidak ada ruang bergerak karena mungkin sungai-sungai, ya, kotoran dari sungai dan sebagainya, sampah masuk ke sana, terjadilah kekuatan itu. Namun di situ ada sesar, ya, yang disebut sesar busur belakang Flores. Nah, inilah salah satu penyebabnya yang merupakan bagian daripada, kalau kita sebut, waktu atau dekade yang 100 tahun, 50 tahun berjalan, kira-kira itu. Oke, tapi kalau dari bacaan Anda, Pak Hadianto, ini kan masih beberapa kali terjadi gempa susulan. Ya. Masih adakah potensi gempa yang lebih besar akan mungkin terjadi di wilayah Betul, Nusa Tenggara? analisis saintifik yang kita adakan kajian rutin, itu disebabkan yang tadi saya katakan adanya deformasi vertikal. Nah, namun situasi kondisi di dasar laut yang jumlahnya ribuan meter dalamnya, bila terjadi suatu gerakan yang besar 7,7, biasanya lanjutan dari gempa-gempa susulan makin turun. Kita berharap dan kita berdoa semakin lama Semakin turun? semakin turun. Oke. Ya, tapi jangan salah nih. Sesar ini kan punya kaitan satu sama lain, Ya. ya kan? Kalau kita lihat Venezuela lari ke Meksiko, lari ke Kolombia, kan Amerika Timur, gitu ya. Nah, sekarang terjadi nih di Indonesia. Nah, ini yang harus kajian ini terus menerus didalami. Kaitannya kemana nanti, kira-kira Oke. itu. Dan ini kan berkaitan dengan apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat setempat khususnya agar kemudian bisa mengantisipasi jika menghadapi gempa susulan yang kemungkinan Cakep. bisa terjadi. Pertama-tama kita melihat demografi wilayah NTT ini ya, Ya. di mana konteks jumlah penduduk dengan luasan wilayah itu berbanding jauh, sangat luas wilayahnya, penduduknya sedikit. Tapi ke pantainya dia lebih dekat atau lebih luas, lebih banyak ruangnya. Nah, kita harus hati-hati dengan yang disebut dengan debris flow. Debris flow ini adalah situasi yang disebut submarine landslide atau longsor di bawah laut yang kita tidak tahu naik ke atas. Ya. Sehingga masyarakat yang berada di sisir pantai itu harus ada himbauan, hati-hati jangan lagi mendekat dahulu nih Mbak. Ya, jadi peran daripada kehumasan pemerintah daerah, peran kehumasan BNPB, ya ini kan kerjasama udah bagus nih, gerak cepat bahu-membahu menangani bencana, ini bagus sekali gitu kan. TNI turun, Basarnas turun, BNPB turun, dan yang paling penting Polri turun nih 800 lebih kekuatannya. Nah, ya, fungsikan nih nilai-nilai kehumasan kepada masyarakat agar mereka tersosialisasi terhadap bencana yang akan muncul lanjutannya yang tadi Mbak sampaikan. Lantas bagaimana kemudian masyarakat harus merespon pasca gempa ini, Pak? Pasca kondisi gempa ini? Nah, ini yang miris nih, pertanyaan miris. Kenapa? Karena situasi sekarang anomali cuaca kan sedang panas nih kan, Betul. masuk ke wilayah sana kan.
sehingga masyarakat diharapkan gitu ya tidak terlalu banyak aktivitas responnya ya, yang disebut activity responsive itu kurangi dulu. Yang kedua, yang disebut dengan gerakan pemerintah dalam hal ini tadi berbagai institusi melihat situasi panas ini melakukan skala prioritas bantuan. Air minum perlu loh, air bersih perlu loh, ya kan? Kenapa? Karena ada debu, anak-anak dan sebagainya di pengungsian itu dengan panasnya tenda dan sebagainya itu harus difikirkan. Sehingga bantuan utama atau skala prioritas bantuan itu sudah mulai terdata apa saja gitu ya. Kita melihat kemarin salah satu BUMN besar Jamkrindo ya memberikan bantuan logistik yang memang sudah dianalisis, kebetulan bekerja sama dengan kita tuh ya. Di sana tuh butuhnya itu gitu. Nah, sehingga saya menghimbau kalau boleh dalam hal ini seluruh BUMN ya mulailah menata bantuan apa yang bisa cepat ya, seperti misalnya makanan siap saji ya. Jangan mereka diberi mie instan, mereka harus masak dulu. Airnya dari mana? Nah, itulah yang skala priority bantuan yang harus diperhatikan oleh semua stakeholder yang bermain di kebencanaan di NTT ini. Karena anomali cuacanya berbeda ini. Yeah. Berbeda sekali. Ini panasnya luar biasa. Gitu ya. Apalagi kalau mereka hidup di tenda sementara, kira-kira itu. Oke, kita juga ingin mendengar respon BNPB. Bagaimana kemudian strategi yang dipersiapkan oleh BNPB untuk menghadapi potensi adanya gempa susulan. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda, sekaligus dialog diskusi kita akan kita sambungkan langsung bersama dengan Bupati Sika. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Aduh, Om Herman, aduh, air surut teh. Aduh, Om Herman, aduh, air surut teh. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Berton. Pak Berton, ini kan potensi adanya gempa susulan masih kemungkinan terjadi. Bagaimana kemudian strategi yang disiapkan oleh BNPB untuk mengantisipasi adanya potensi gempa susulan yang mungkin terjadi, Pak Berton? Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tentu gempa susulan ini merupakan fenomena tadi yang disampaikan oleh Pak Hadianto bahwa itu biasa ketika terjadi gempa bumi besar dan ada di lokasi yang dangkal dan ini tidak dapat kita cegah. Nah, kami tentu caranya untuk memastikan agar masyarakat tidak kembali ke bangunan yang rusak adalah sesuatu yang perlu kita tanamkan dengan baik-baik. Pemerintah daerah tentu perlu menghimbau warga agar tidak masuk ke rumah-rumah yang memang sudah terdampak akibat gempa awal ataupun gempa susulan, karena gempa susulan berikutnya bisa merusak kembali rumah yang sudah terdampak. Kemudian mungkin juga dapat dihimbau kepada warga agar warga tidak tinggal dekat dengan bukit-bukit, karena ketika terjadi gempa bumi susulan, bukit juga bisa runtuh. Selain itu, kami bisa sampaikan juga bahwa kami akan tetap melakukan pendampingan pemerintah daerah untuk melakukan banyak hal, seperti sistem komando dan posko ini menjadi penting. Di samping memberi pelajaran kepada Pemda juga untuk menyelesaikan masalah yang memang saat ini sudah ada,
dan tetap mengamankan pengungsi agar tetap aman dan tidak banyak tidak terdapat hal-hal yang bisa menimbulkan yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang. Mungkin salah satunya lagi adalah untuk mempercepat pemulihan layanan dasar. Jadi ini menjadi penting, layanan dasar yang sudah mengalami kerusakan seperti puskesmas maupun rumah sakit, kemudian satuan pendidikan, ini juga bisa kita atasi sebenarnya dengan membuat pelayanan-pelayanan di lapangan seperti rumah sakit lapangan maupun tenda pendidikan lapangan. Jadi ini mungkin kita antisipasinya untuk agar masyarakat tetap aman, bisa melakukan aktivitas sosial maupun tentu aman di pengungsian. Demikian, Mbak. Ya, tentu harapan kita gempa susulan agar kemudian tidak terjadi lagi ya, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita juga ingin mengajak Pak Hadianto, Pak Berton, dan juga pemirsa untuk mengupdate situasi terbaru dari tempat pengungsian. Sudah ada rekan kami, Taufik Koban, yang nantinya akan kita coba update ya, kondisi di Sika tentunya. Saya mau ke Pak Hadianto. Pak Hadianto, ini kan ada wilayah seperti Sika tadi Pak, Sika, kemudian ada Manggarai dan beberapa wilayah lain yang kerusakan ini cukup parah pasca gempa. Kenapa kemudian lokasi ini yang cukup parah Pak secara geografis? Apakah memang wilayah tersebut tidak layak untuk dihuni atau sebetulnya ada alasan lain? Ya, betul sekali Mbak. Jadi korelasi antara geografis, demografis, dan satu lagi mass housing itu harus berbasis kepada teknologi tahan gempa. Jadi ke depan saya yakinlah pemerintahan Pak Prabowo saat ini BNPB, ya, BRIN, BMKG, dan tadi saya lihat Kapolri turun tangan, Kapolri turun ya. Next ke depan Presiden kita harapkan sudah melihat ini di daerah-daerah yang potensi bencananya tinggi, standar rumah tahan gempa harus sudah mulai. Ya, sosialisasinya harus sudah berjalan. Dan kita harapkan ini karena Indonesia adalah ring of fire, wilayah yang sangat cincin api ya Pak? Cincin api banyak sekali ya. Belum nanti kalau kita bicara soal Jakarta, mengerikan juga kan gitu. Nah, ini harus sudah terfikirkan bagaimana rumah berbasis tahan gempa di daerah-daerah yang memiliki potensi kegempaan yang tinggi. Karena apa? Kita sudah tahu proses keberlanjutan antara rusaknya lingkungan dan adaptasi manusia yang berada di lingkungan itu sudah tidak bisa lagi bertahan. Sehingga begitu terjadi bencana, kerentananlah yang akan terjadi. Nah, untuk itu konsentrasinya adalah bagaimana nih para peneliti di BRIN sudah melihat wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ya, dengan kearifan lokalnya rumah-rumah adat itu dibuatkan dengan basic berbasis kepada tahan gempa. Infrastruktur tahan gempa gitu? Yes. Tapi kita ingin tahu juga Pak, di wilayah-wilayah khususnya di NTT yang terdampak ini sebetulnya dari sisi letak geografis, apa yang kemudian menyebabkan wilayah tersebut yang paling terdampak, Pak Hadianto? Kalau kita lihat ya, kan 11.000 jumlah rumah itu, standar kekuatan kegempaannya kan tidak ada. Maaf, itu ya satu. Yang kedua, dekade proses terjadinya gerakan sesar, itu kan dari 50 tahun, 100 tahun, itu kan sudah bisa terasumsikan di situ ya. Bisa dianalisis di situ ya. Walaupun kapan kejadiannya itu kita tidak ada yang pernah tahu gitu. Nah, itulah yang kita harapkan di daerah-daerah tertentu di Jawa, Sumatera, NTT, di seluruh Indonesia, di mana daerah itu punya sejarah kebencanaan tinggi. Tadi saya sampaikan adalah deformasi vertikal. Ada loh di Indonesia pulau besar yang gunungnya terbalik di sebuah danau, tapi bentuknya terbalik. Bukan gunung seperti ini. Itu yang mengakibatkan rusaknya pada era itu adalah wilayah-wilayah di seluruh
Indonesia, Asia, bahkan abunya sampai ke Amerika. Nah inilah yang kita harus sudah mulai sadar, kira-kira itu. Oke. Pak Berton, kami ingin tahu apakah pemerintah menaruh perhatian lebih pada wilayah-wilayah yang terdampak cukup parah begitu, rusaknya cukup parah, khususnya di Sika, kemudian Manggarai, dan beberapa titik lainnya di Nusa Tenggara Timur. Pak Berton. Ya, tentu nanti pada masa pemulihan kami akan membuat tindakan-tindakan ataupun melakukan pembangunan rumah ataupun fasilitas yang lain dengan standar yang di atas yang diharuskan oleh teman-teman ahli kegempaan tentunya. Jadi ini akan menjadi catatan kami, setiap rumah, setiap fasilitas umum tentu harus di atas apa yang distandarkan. Kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan Pak Hadi tadi, bahwa kita juga perlu mengedukasi masyarakat untuk membangun rumah agar memang rumah-rumah yang dibangun dari awal ini menjadi investasi sehingga rumahnya itu tahan terhadap gempa. Jadi kalau sekarang 7,7 mungkin kegempaan yang paling tinggi, harusnya tahan sampai 8 atau 9 skala Richter. Jadi ini yang menjadi catatan kita di samping melakukan edukasi bagaimana mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini, kesiapsiagaan, maupun tentu peringatan-peringatan dini yang perlu didengarkan oleh masyarakat ketika terjadi sesuatu bahaya. Bagaimana kemudian pemerintah memastikan, Pak Berton, bahwa masyarakat ini mendapatkan kebutuhan yang tepat begitu dalam fase masa tanggap darurat ini, Pak Berton? Oke, itu kami seperti yang kami katakan tadi bahwa BNPB sudah bekerja saat ini di setiap kabupaten yang terdampak. Jadi ada pegawai BNPB, pejabat BNPB, bahkan pejabat BNPB yang bekerja di kabupaten untuk memastikan seluruh kebutuhan, untuk memastikan semua data, untuk memastikan rumah-rumah yang rusak itu tercatat dengan baik dan terlayani dengan baik. Jadi ini salah satu strategi kita. Di samping itu kita tentu bekerja sama dengan Pemda, ke TNI dan Polri untuk mendapatkan akurasi data yang dibutuhkan tentunya. Ya, kita akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terbaru di tempat pengungsian di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ada rekan kami Taufik Koban yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Selamat malam Taufik, kami ingin tahu bagaimana kondisi terkini di sana dan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana saat ini. Ya, benar sekali, saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian mandiri, tepatnya di halaman kantor Bupati Sika. Di sini memang sejak 4 hari terakhir warga mengungsi di sini, namun mereka masih harus mendapatkan bantuan dari pemerintah secara serius karena pada malam hari ini mereka sangat kegelapan, kemudian tidur dengan tenda seadanya, dan juga di sini banyak anak-anak yang harus juga mendapatkan perhatian seperti kebutuhan selimut, kemudian tikar dan juga obat-obatan untuk masyarakat. Memang data yang kita himpun sejak pagi hingga malam hari ini untuk data sementara itu tercatat sebanyak 5.681 warga yang mengungsi, baik yang terpusat maupun yang secara mandiri, tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Sika. Dan yang masih dalam kondisi terparah namun sudah terus dilakukan upaya penanggulangannya, yaitu di 4 desa terdampak di Kecamatan Palue. Itu yang hingga hari ini masih sangat membutuhkan perhatian karena sejumlah ruas jalan di sana tertutup material longsor. Kembali ke studio. Taufik, apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana saat ini? Bantuan apa yang paling dibutuhkan, Taufik? Ya, kita lihat bahwa bantuan yang paling dibutuhkan saat ini adalah air bersih, kemudian permakanan, walaupun kita ketahui bahwa Kabupaten Sika menjadi salah satu titik untuk lokasi pendropingan bantuan bagi sejumlah wilayah kabupaten yang ada di sini terus berdatangan. Namun di sejumlah titik-titik di 21 kecamatan masih terdapat minimnya bantuan dari
penyaluran dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat. Oke, kami ingin tahu apakah masih terjadi gempa susulan di Kabupaten Sika dan apakah juga masyarakat teredukasi begitu, tersosialisasi ketika gempa terjadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sana? Taufik. Ya, data dari BMKG tercatat hingga pukul 17 tadi tercatat 2.403 gempa susulan namun berkekuatan kecil. Memang masyarakat hampir sebagian besar juga masih berada di pesisir pantai, namun selalu diberi himbauan agar tetap waspada jika terjadi gempa, aktivitas di dalam rumah guna menghindari terjadinya kecelakaan ketika terjadi gempa. Oke, baik. Terima kasih banyak Taufik Koban atas laporan lengkap Anda. Tentu kami kirim doa terbaik untuk warga di sana agar kemudian bisa kembali pulih dan juga segera mendapatkan bantuan makanan dan juga air bersih yang paling dibutuhkan warga. Terima kasih Taufik Koban, selamat kembali bertugas. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Berton. Pak Berton, ini mendengar laporan rekan kami yang berada di Sika, Nusa Tenggara Timur, ternyata masih banyak bantuan makanan dan juga air bersih yang belum sampai di sana dan sangat dibutuhkan oleh korban dan juga warga di sekitar Kabupaten Sika. Bagaimana kemudian respon BNPB? Ya, tentu di minggu-minggu pertama biasanya, hari-hari pertama biasanya memang kita itu akan mengalami banyak kendala. Tapi seperti yang katakan di awal bahwa BNPB selalu berusaha untuk memenuhi dari data yang kami peroleh, misalnya kendala-kendala yang kami dapatkan di lapangan, ini kita breakthrough sehingga di hari ke-5, ke-6 nanti akan lebih lebih bisa diatasi dengan baik. Tentu pemerintah daerah juga kami ingin membantu untuk membreakthrough beberapa kendala-kendala. Salah satu kendala seperti yang kami katakan tadi adalah bahwa memang jalan di NTT ini masih belum semua bisa dilewati dengan baik, dengan kecepatan penuh, sehingga ini membuat pelambatan mungkin di jalan nanti. Jadi itu mungkin, Mbak. Oke, Pak Hadianto, apa kemudian tanda-tanda yang harus diperhatikan masyarakat jika kemudian potensi gempa ataupun tsunami ini kembali terjadi? Pertama, kita harus membiasakan diri di dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah keluarga bila terjadi bencana gempa. Ya. Pertama adalah jangan panik. Jangan panik. Yang kedua, cepat ya kita lakukan sebuah tindakan ya, tapi tidak boleh berlari. Lindungi kepala. Kalau tidak siap, kita lakukan yang namanya drop, cover and hold on. Apa itu drop, cover and hold on? Yaitu bungkukan badan kita, cari area meja yang kita bisa masuk, lindungi. Cover itu lindungi dengan meja itu dan kita hold on itu kita pegangan. Itu riset yang sudah dilakukan. Tidak 100, 200, bahkan sekian banyak. Kemarin di Turki yang kita temukan hidup di bawah kolong meja. Kebetulan saya ditugaskan juga oleh waktu itu Bapak Presiden Jokowi, saya ke sana. Kita lihat, kita nyatakan bahwa itu bermanfaat, drop, cover and hold on. Yang kedua, biasakan area aman di daerahnya itu di mana. Yang ketiga, di mana tepat ketinggian. Jadi kalau ada tsunami, dia akan menuju ke arah ketinggian sehingga aman. Intinya masyarakat perlu memahami jalur evakuasi mana yang harus jalur mereka evakuasi ketahui, mana begitu. Di daerahnya yang dia harus ketahui apabila mereka itu berada di daerah yang memang punya potensi bencana besar. Di Indonesia banyak sekali itu. Ya, beberapa kali saya diminta TV One waktu itu udah kita paparkan. Nah sehingga perlu sekali BPBD yang mempunyai peran memberikan sosialisasi kepada masyarakat di provinsinya harus sudah mulai. Oke.
Pak Berton, apa langkah pemerintah berikutnya setelah fase masa tanggap darurat ini selesai, Pak Berton? Ya, tentu seperti yang kami katakan tadi bahwa data menjadi penting, berapa jumlah rumah sakit, rumah puskesmas, kemudian rumah-rumah yang sakit. Ini menjadi penting buat kami untuk melakukan pembangunan ke depan. Ada mungkin rumah huntara, hunian sementara yang akan kami bangun. Kalau memang nanti di pemerintah daerah berkenan melakukannya, akan kami lakukan untuk melakukan pembangunan hunian sementara. Jadi rumah rusak berat akan kita bangun hunian sementara, kemudian untuk rumah rusak ringan dan sedang akan diberikan stimulan kepada warga yang ini. Jadi untuk sekarang ini kami sudah mulai melakukan pendataan. Di samping tadi kita juga melakukan pendistribusian bahan-bahan logistik maupun obat-obatan kepada warga. Itu mungkin langkah yang akan kami lakukan dalam waktu sedekat ini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Hadianto. Terakhir Pak, ini kan kalau kita bicara soal gempa yang terjadi di Indonesia tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, ada kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian di Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat. Dan ini menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat. Bagaimana seharusnya masyarakat di wilayah lain yang saat ini tidak terdampak gempa, bagaimana kemudian harus menghadapi situasi saat ini di Indonesia? Baik, anomali cuaca. Kemudian sejarah terjadinya bencana di satu wilayah di provinsi. Itu harus sudah kita pahami gitu. Ya, wajib gitu. Nah, yang ketiga yang terpenting, bagaimana situasi pengendalian diri kita terhadap situasi untuk menjaga jangan panik. Karena beberapa hal terjadinya bencana, ya kebetulan saya operasional disaster baru 35 tahun. Ya. 10 tahun saya di BNPB, 25 tahun saya di lapangan, ya, itu betul-betul mereka pahami untuk wilayah mereka tuh sebetulnya punya potensi bencana. Namun di sini juga saya ingin menghimbau kepada semua masyarakat, be aware, be prepare, and be ready itu udah ada dalam dirinya. Ya. Bagaimana kesiapsiagaan pra terjadi bencana itu dikuasai, sehingga saat ini ketika kita kosong tidak terjadi bencana, ya siap-siapkanlah ada tas siaga bencana, ya apa saja yang diperlukan. Karena belum masuk ke dalam, karena gempa itu masuk ke dalam urban disaster, yang ilmunya itu namanya bencana perkotaan. Bencana perkotaan itu ada 3 Mbak, gempa, kebakaran, dan banjir. Yang masing-masing beda penanganan, tapi ancamannya itu ada di depan mata kita. Sehingga be aware, be prepare, and be ready itu harus sudah tertanam di seluruh masyarakat Indonesia yang memang daerahnya memiliki potensi bencana. Tapi pertanyaan saya kembalikan ke Mbak, adakah di Indonesia daerah yang aman bencana? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Kira-kira itu. Tentu intinya adalah untuk kemudian mempersiapkan diri dan mencari tahu apakah wilayah-wilayah tempat masing-masing tinggal ini adalah wilayah yang memiliki potensi adanya bencana gempa ataupun tsunami, dan mempersiapkan diri dengan adanya tas darurat tersebut dan harus mengupdate informasi terbaru. Yang terpenting sejauh ini. Yang terpenting apa Pak? Ikuti himbauan pemerintah. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Hadianto, terima kasih juga Pak Berton sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu harapan kita adalah tidak terjadi bencana-bencana berikutnya di tanah air di Indonesia, dan mudah-mudahan untuk wilayah terdampak termasuk juga di Nusa Tenggara Timur ini pemulihannya bisa cepat dan warga segera bisa mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sehat selalu, selamat malam. Pak Berton, selamat malam. Sehat selalu. Ya Pak Hadianto. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar modus baru penyelundupan emas ilegal yang disembunyikan di pakaian dalam. Dari hasil penggeledahan, pelaku melebur emas menjadi bubuk dan menyelundupkannya di pakaian dalam. Modus tersebut terungkap saat Bareskrim Polri menggeledah sebuah toko emas yang menjadi tempat penyimpanan dan peleburan emas. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus penyelundupan emas ilegal di Dubai yang melibatkan
dua warga negara India di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi masih mendalami sindikat penyeludupan ini, termasuk menelusuri aliran keuangan, jalur pengiriman, serta kemungkinan keterkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Ini dari awal, ini adalah ruangan untuk produksi mereka. Ini roll-rel, jadi mau yang kecil-kecil itu. Bahannya ini yang sebelumnya, ini kan bahannya nih untuk dipasang di sini untuk menghaluskan batangan. Informasi berikutnya pemirsa, di mana kabar baik datang dari sektor perumahan. Berbagai program perumahan seperti bedah rumah dan subsidi pembiayaan disebut mulai memberikan dampak pada masyarakat. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di rumah tak layak huni menyusut. Selengkapnya dalam ulas utas Rumah Layak Huni dalam angka. Rumah layak bukan sekedar tempat untuk pulang. Rumah adalah tempat keluarga membangun kehidupan, menjaga kesehatan, dan merancang masa depan. Namun, bagi sebagian masyarakat, memiliki rumah sendiri masih menjadi persoalan yang tak gampang diselesaikan. Begitu pula dengan mereka yang sudah memiliki rumah, tapi huniannya belum memenuhi standar kelayakan. Kini, ada kabar baik terkait sektor perumahan yang dibeberkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Menurut data yang dihimpun BPS, ada penurunan angka backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, serta yang belum memiliki rumah layak huni. Berdasarkan Susenas 2026, backlog 1 maupun backlog 2, di mana backlog 1 adalah rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri, dan backlog 2 adalah rumah tangga yang rumah sendiri tetapi tidak layak huni, dan dua-duanya mengalami penurunan. Artinya program perumahan ini memang terekam dan terlihat di dalam statistik perumahan kami. Berdasarkan data BPS tahun 2026, backlog kepemilikan rumah di Indonesia turun sekitar 350.000, yaitu dari 9,64 juta pada tahun lalu, kini menjadi 9,29 juta rumah tangga. Angka ini menjadi sinyal positif di tengah besarnya kebutuhan perumahan rakyat. Dan dalam prinsip-prinsip berkinerja, menurut saya kinerja kementerian itu bisa sangat terukur, yang kinerjanya kuantitatif ya Bu ya, karena ada juga mungkin yang kualitatif Bang. Yang kuantitatif itu bisa dengan data BPS seperti yang di Mendagri dan diikuti oleh Kementerian Perumahan. Jadi selamat Bu, Ibu membuat sejarah ya hari ini karena belum pernah ada. Kalau data capaian atau data statistik lah, angka itu sesungguhnya kan bisa dipahami dua hal. Itu cerminan dari pencapaian target-target pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh BPS, sehingga itu memang dapat dikatakan mewakili kondisi realitas yang ada di masyarakat atau di lapangan. Hanya persoalannya kemudian data ini kan harus di cross check dengan realitas yang ada. Artinya ketika prakteknya di lapangan tidak sesuai, tentu kemudian publik akan mempertanyakan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyebut penurunan ini sebagai salah satu capaian atas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kebutuhan rumah untuk rakyat. Pemerintah terus menggenjot program rumah subsidi dan peluncuran program kredit perumahan untuk rakyat. BPS pun mencatat penerimaan program subsidi perumahan sepanjang 2025 hingga 2026 mencapai 371.000 rumah tangga.
Begitu pula kredit untuk ekosistem perumahan dalam kurun 2025 hingga semester 1 2026 menembus 108.000 orang. Untuk masyarakat yang belum memiliki rumah, akses pembiayaan menjadi kunci. Pak Mendagri sudah buat BPATB gratis. Bunganya tetap 5%, DP-nya tetap 4%. Kemarin kita lihat ART dapat, Satpam Perempuan dapat, ya guru dapat, ojek dapat, tukang beca bisa dapat. Inilah keadilan sosial yang harus dijalankan. Data BPS juga memberikan gambaran lain, sebab persoalan perumahan tidak hanya soal memiliki atau tidak memiliki rumah. Menurut BPS, sebanyak 18,01 juta rumah tangga masih menghadapi persoalan kelayakan hunian. Mereka memiliki tempat tinggal, namun kondisi huniannya belum memadai. Angka itu menurun dibanding tahun sebelumnya. Kondisi inilah yang membuat program bedah rumah menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perumahan. Program tidak hanya menyasar bangunan, tetapi juga kualitas hidup keluarga yang menempatinya. Survei BPS juga menyentuh soal program bedah rumah yang menunjukkan lonjakan capaian. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, BPS mencatat terjadi kenaikan lebih dari 2 kali dibanding semester sebelumnya. Tercatat lebih dari 88.000 unit rumah telah dibedah. Implementasi program penyediaan rumah untuk rakyat tentu saja tak bisa ditangani pemerintah pusat sendirian. Sektor perumahan memiliki ekosistem yang panjang, mulai dari pembiayaan, penyediaan lahan, pembangunan, hingga infrastruktur dan lingkungan pemukiman. Disinilah peran pemerintah daerah menjadi penting. Data-data yang sudah bagus ini artinya termasuk sumbangsi dari APBD kepala daerah. Saya minta rekan-rekan kepala daerah makin bersemangat untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Karena kalau perumahan ini bisa ditangani, otomatis angka kemiskinan ekstrim, angka indeks pembangunan manusia akan meningkat. Di samping juga tentu akan sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan bagus akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah. Di samping itu, saya mendukung langkah-langkah Pak Ara untuk mendukung ekosistem swasta untuk membangun perumahan. Karena swasta itu mesin terbesar menurut saya yang bisa membuat backlog perumahan itu menjadi jauh menurun. Ketika kita melihat kondisi itu, harus ada kolaborasi sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam ini kementerian-kementerian yang terkait dengan perumahan kan macam-macam, Mbak. Ada kementerian perumahan, kemudian ada pihak perbankan juga dan Bappenas juga dan banyak hal lah gitu ya. Kemudian juga di pemerintah daerah, Mbak. Itu juga harus tidak hanya sinkron tapi juga memahami masyarakat itu bahwa itu data itu benar, selaras gitu. Angka yang dihimpun BPS ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menuju rumah layak belum selesai. Penurunan backlog atau kebutuhan akan rumah layak huni adalah kabar baik yang tak boleh membuat terlena. Karena masih ada pekerjaan rumah yang panjang untuk memberikan rumah layak huni bagi seluruh rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pengemudi minibus di Kabupaten Bandung nyaris menjadi sasaran amuk massa setelah terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor dan sebuah truk lalu kabur. Dalam video yang beredar, sejumlah pengguna jalan mengepung dan merusak minibus yang diduga terlibat tabrak lari di Jalan Raya Cianjur arah Bandung. Mobil dihentikan paksa dan pengemudi diminta bertanggung jawab. Situasi sempat memanas hingga petugas kepolisian dari unit Lantas Polsek Cipatat turun tangan
dan mengamankan pengemudi. Petugas bahkan terlihat mengeluarkan senjata api sebagai langkah untuk meredam emosi massa dan mencegah terjadinya aksi main hakim sendiri. Kecelakaan berawal saat pengemudi minibus menyerempet sepeda motor hingga pengendara terjatuh. Alih-alih berhenti, sopir minibus justru tancap gas. Namun nahas terlibat tabrakan kembali dengan truk tronton dan sebuah motor. Akibat tabrak lari ini, 2 pengemudi sepeda motor mengalami luka lecet sementara pelaku yaitu pengemudi minibus terluka di bagian kepala. Kebakaran hebat melanda parkiran sebuah perusahaan autobus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api serta bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke bus lainnya yang tengah terparkir. Akibatnya, 50-an bus yang terparkir ludes terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Menurut keterangan petugas, kebakaran terjadi pada Selasa dini hari, menghanguskan bus sudah tidak lagi beroperasi. Saat ini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat. Polres Metro Bekasi juga turut serta melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Pemirsa, kebakaran lahan merambak di Parepare, Sulawesi Selatan yang mengancam pemukiman hingga membuat warga panik. Kepanikan melanda warga Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Parepare, Sulawesi Selatan. 2 rumah terbakar akibat kebakaran lahan seluas 1 hektar yang berada dekat permukiman. Dugaan awal, kebakaran dipicu pembakaran sampah. Api lalu membesar cepat disebabkan tiupan angin kencang. Warga lalu memanggil petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam langsung memadamkan kebakaran di lahan serta 2 rumah tersebut. Petugas juga mengupayakan agar kebakaran di lahan tidak membakar rumah lainnya. Usai pemadaman, petugas damkar kembali mengingatkan warga agar jangan membakar sampah sembarangan. Pada musim kemarau, api di lahan kering dapat memicu kebakaran besar. Pemirsa, sebuah pabrik mie di Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto hangus dilalap api sekitar pukul 5 pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar bagian dalam ruang produksi. Karena di dalam pabrik banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, ditambah lagi dengan kencangnya hembusan angin membuat asap tebal menyebar ke seluruh bangunan pabrik. Menurut salah satu karyawan, api diduga muncul dari bagian kettle atau blower yang berada di ruang produksi. Api kemudian menyambar material kayu yang ada di sekitarnya, hingga akhirnya membesar dan merembet ke bagian lainnya. Saat kebakaran terjadi, sejumlah pekerja sebenarnya sudah berada di area pabrik. Namun, mereka belum masuk ke ruang produksi untuk memulai aktivitas kerja. Melihat api semakin membesar, pengelola pabrik meminta seluruh karyawan untuk tidak masuk dan kembali pulang. Sebanyak 6 unit kendaraan pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo, dan sejumlah perusahaan di wilayah Ngoro, serta 1 mobil water cannon dikerahkan ke lokasi untuk menangani kebakaran ini. Setelah lebih dari 7 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.
Pemirsa, sebuah minibus menabrak peserta gerak jalan dalam peringatan Hari Kemerdekaan di Kelurahan Kadidi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Minibus yang dikemudikan Kusnadi, 57 tahun, menabrak sepeda motor dan menghantam peserta gerak jalan di Jalan Poros Pangkajene, Kabupaten Sidereng, Rapang, Sulawesi Selatan. Perhelatan Hari Kemerdekaan mendadak berubah mencekam. Emosi warga yang berada di lokasi tak terbendung. Pengemudi mobil menjadi sasaran amukan massa. Selain melakukan pemukulan terhadap sopir, sejumlah warga juga merusak kendaraan. Aparat bersama warga lainnya segera mengamankan pengemudi dari amukan massa. Sopir kemudian dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka akibat pengeroyokan. Polisi menyebut pengemudi memiliki riwayat penyakit jantung dan mendadak tidak sadarkan diri saat mengemudi sehingga kendaraan hilang kendali. Pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan serta memburu pelaku perusakan kendaraan dan penganiayaan terhadap pengemudi. Karena menabrak beberapa peserta gerak jalan dan juga ada luapan emosi dari masyarakat sekitar, sehingga terjadi aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Pemirsa, sebanyak 31 pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan mengalami hipotermia dan harus dievakuasi oleh tim SAR. Mereka mengalami gangguan kesehatan atau kendala fisik sesaat setelah mengikuti upacara HUT ke-81 RI di puncak gunung. Dari 31 orang pendaki yang mengalami hipotermia dan cedera kaki, 30 diantaranya telah berhasil dievakuasi menggunakan tandu menuju posko Basarnas serta puskesmas setempat untuk mendapatkan pertolongan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tim SAR harus melewati jalur evakuasi yang terjal dan curam. Diperkirakan jumlah pendaki yang mengalami hipotermia bisa dimungkinkan bertambah melihat kondisi cuaca di puncak Gunung Bawakaraeng sedang ekstrim. Petugas SAR pun terus memberikan imbauan agar pendaki menjaga kesehatan saat berada di puncak Gunung Bawakaraeng. Diduga akibat konsleting listrik, pemirsa, gudang peralatan dekorasi pengantin di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Kobaran api disertai asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Disdamkar Mat Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi pun langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti styrofoam membuat kobaran api kian membesar. Api pun berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam berselang. Kita hadirkan informasi lainnya, pemirsa, di mana sidang banding perkara pengadaan Chromebook dengan terdakwa mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 2 saksi dari LKPP dan prinsipal atau produsen laptop. Keterangan kedua saksi memperjelas proses pengadaan dan struktur harga Chromebook yang disebut-sebut berbeda dengan harga wajar, yakni 4,3 juta dalam audit BPKP. Dari keterangan saksi prinsipal, terungkap harga awal laptop sekitar 7 juta per unit. Harga tersebut kemudian dinegosiasikan bersama LKPP. Hasil negosiasi pun berada di angka 5,5 juta per unit. Saksi menyebut proses negosiasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengadaan dalam jumlah besar. Sementara pihak Nadiem juga mempertahankan
dasar penetapan harga wajar 4,3 juta tersebut. Menurutnya, harga pasar semestinya dapat menjadi pembanding. Pihak Nadiem berharap majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keterangan para saksi dan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan. Resell, benar Pak? Oke. Boleh saya setelah itu apa ya masalah ini? Pemirsa, kapal motor Permata Obi menghantam kapal Queen Mary yang sedang bersandar di pelabuhan kelas 3 Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Insiden terjadi saat kapal akan bersandar. Inilah video detik-detik kapal motor Permata Obi menabrak kapal motor Queen Mary di pelabuhan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saat itu, KM Permata Obi tengah melakukan manuver untuk bersandar di sisi kiri dermaga. Namun, diduga perubahan cuaca secara tiba-tiba disertai hembusan angin kencang dan arus laut kuat membuat pergerakan kapal tidak terkendali. Kapal Permata Obi kemudian menghantam bagian buritan Queen Mary yang sedang bersandar. Benturan mengakibatkan kerusakan pada buritan KM Queen Mary, karet penahan benturan atau fender lepas, serta sejumlah fasilitas pelabuhan mengalami kerusakan. Pasca kejadian, otoritas pelabuhan langsung memanggil pengelola kedua kapal untuk dilakukan mediasi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Tifauzia Tiasuba kembali digelar hari ini. Sidang memasuki agenda pembuktian pihak termohon dengan menghadirkan ahli pidana. Ahli pidana akan memberikan keterangan di hadapan majelis hakim terkait pokok perkara yang diperdebatkan dalam sidang pra-peradilan. Salah satunya terkait pengembalian berkas dalam proses penyidikan atau penuntutan. Keterangan ahli ini menjadi bagian dari pembuktian termohon sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan ex-Japinsus FA digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. FA menggugat penetapan tersangka hingga penyitaan yang ia alami. Kuasa hukum ex-Japinsus FA, Febri Diansyah, ini membacakan gugatan dalam persidangan. Pihak kuasa hukum FA mempersoalkan keabsahan penggeledahan yang dilakukan di rumah FA di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Febri Diansyah juga menyebut surat perintah penyidikan Polda Metro Jaya pada 6 Juli lalu tidak sah dan batal demi hukum. Pemohon meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan pemohon. Diduga sopir mengantuk, truk bermuatan pasir menabrak truk yang sedang parkir di Klaten, Jawa Tengah. Insiden ini menyebabkan sopir truk pasir terjepit dalam kabin yang ringsek. Proses evakuasi sopir truk yang terjepit di dalam kabin, kejadian ini berlangsung di Jalan Raya Yogyakarta, Solo. Tepatnya di Desa Meger, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 18 Agustus. Evakuasi dilakukan petugas gabungan dari Damkar, polisi, PMI, dan relawan. Kanit Gakum Satlantas Polresta Klaten, Ibtu Rian Dwi Prabowo menjelaskan kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang dikemudikan Endra Setianto melaju dari arah Yogyakarta menuju Klaten. Sopir diduga mengantuk sehingga truk menjadi oleng. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, truk bermuatan pasir kemudian menabrak truk lain yang parkir di pinggir jalan. Akibat tabrakan, sopir truk terjepit di dalam kabin yang mengalami kerusakan yang parah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Soraji Tirtonegoro, Klaten untuk mendapatkan penanganan medis.
Kita hadirkan berita mancanegara pemirsa, di mana Panglima Militer Iran menjanjikan imbalan $30.000 Amerika Serikat bagi siapapun yang berhasil menangkap atau membunuh tentara Amerika Serikat. Panglima Angkatan Darat Iran Amir Hatami menyatakan imbalan sebesar $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 5 miliar toman akan diberikan dari rakyat Iran kepada pejuang yang melumpuhkan prajurit Amerika Serikat. Hatami menilai hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi atas upaya perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat. Pernyataan keras ini disampaikan di tengah kebuntuan upaya diplomasi damai serta masih terhentinya lalu lintas kapal tanker minyak di Selat Hormuz sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu. Pra-peradilan untuk kesekian kali yang diajukan Roy Suryo mendapat perhatian publik. Sampai kapan Roy Suryo akan terus berjuang? Informasinya akan kami hadirkan dalam program Catatan Demokrasi yang akan dipandu oleh Andromeda Mercury. Sekaligus informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.